yang dinilai sebagai tokoh revolusi sepak bola Indonesia dianggap tak mampu digantikan oleh Patrick Kluivert. Saat debut pelatih asal Belanda itu justru berakhir menjadi bencana. Lantas seperti apa reaksi Ketua Umum PSSI menanggapi kekalahan telak hari ini? Berikut ulasan selengkapnya. Memang perlu waktu ya, menurut saya perlu waktu. Jangan cepat ambil keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Walaupun Indonesia kemarin dibantai dengan skor 5-1 oleh Australia, tapi tetap semangat karena menuju ke Piala Dunia masih terbuka untuk Indonesia dengan catatan kita bisa mengalahkan Bahrain dan Cina dan bermain imbang dengan Jepang, bahkan mengalahkan Jepang ya, atau lewat jalur playoff nantinya gitu ya. Tapi tetap kita berikan dukungannya, semangatnya, doanya ya, yang terbaik. That California desert stomp. Kekalahan telak timnas Indonesia atas Australia dengan skor 1-5 pada laga kualifikasi Piala Dunia di Sydney Football Stadium tak bisa dipungkiri telah memicu gelombang kegaduhan baru di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Hasil buruk ini tak hanya mengecewakan supporter, tetapi juga menghidupkan kembali nostalgia akan masa kepelatihan Shin Tae-yong yang kini semakin dirindukan. Di Stadion Sydney, nama STY kembali mencuat. Ia menjadi sorotan utama di media sosial. Sosok STY yang dinilai sebagai tokoh revolusi sepak bola Indonesia dianggap tak mampu digantikan oleh Patrick Kluivert. Saat debut pelatih asal Belanda itu justru berakhir menjadi bencana. Lantas seperti apa reaksi Ketua Umum PSSI menanggapi kekalahan telak hari ini? Berikut ulasan selengkapnya. Memang perlu waktu ya, menurut saya perlu waktu. Jangan cepat ambil keputusan. They were witness to barbaric Rocky. He wore blue and white burgundy colors. Berhasil membawa Indonesia menahan Arab Saudi 0-0 di Riyadh, termasuk menahan Australia 0-0 di GBK, dan meraih kemenangan bersejarah 2-0 di laga terakhirnya bersama timnas di kualifikasi Piala Dunia. Dipecatnya Shin Tae-yong beberapa waktu lalu merupakan kejutan bagi para penggemar timnas. Apalagi STY dipecat di tengah persaingan Indonesia menuju Piala Dunia. Indonesia menempati posisi 3, dan bagi yang paham sepak bola, menggantikannya di tengah jalan adalah kesalahan. Seperti yang sempat disampaikan oleh Ragnar Uratmangun dalam podcastnya dengan salah satu media besar Belanda, Zico, di mana ia merasa ada yang salah di situ. Ja, ik denk dat we allemaal wel een beetje hetzelfde dachten van, hoezo nu? Maar van de andere kant, ja, dat is misschien ook de weg die we hadden ingeslagen, of die de president had ingeslagen, zeg maar van, we willen het nu zo en zo doen bijvoorbeeld, dus op een gegeven moment komt er een nieuwe coach, ja, is het dan ooit een goed moment, zeg maar, ja, om die coach te vervangen? Ja, dat is een beetje ook het ding. Ja. Ya, jika kita mendengar ucapan Ragnar, ia pada prinsipnya merasa bahwa kenapa harus sekarang di tengah kompetisi? Itu masalahnya. Meski di sisi lain ia juga menerima karena itulah keputusan dari Presiden PSSI dalam hal ini Erick Thohir. Kini ucapan Ragnar kami rasa terbukti. Maksudnya, mengganti pelatih di tengah jalan tidak akan mudah. Patrick yang jadi pelatih baru tim Garuda pun telah berusaha yang terbaik. Tapi sekali lagi, ini tidak akan mudah. Dan hasilnya kita sudah sama-sama lihat. Di laga debutnya menangani timnas Indonesia saat menghadapi Australia baru-baru ini, tim Garuda mungkin bermain dominan, dengan lebih menyerang dan menguasai bola. Tapi sepak bola tak sesimpel dengan menguasai bola dan lebih banyak menyerang, bukan? Saat sebaliknya, strategi itu justru jadi bumerang ketika timnas kalah dengan skor 5-1. Kluivert gagal membaca kekuatan Australia dan menyesuaikan taktik selama pertandingan. Indonesia pun terjebak dalam pola permainan yang monoton. Dengan The Socceroos mampu beradaptasi dan memanfaatkan itu. Patrick selesai, dan di stadion, nama Shin Tae-yong menggema dengan para supporter timnas meneriakan namanya.
Shin Tae-yong balik lagi dong. Kepalanya geleng-geleng saat menyaksikan timnas kembali dibobol Australia. Raut mukanya sedih dan ada kekecewaan. STY jelas masih mencintai negara ini. Ia mengatakan, di tim itu ada anak-anaknya, pemain-pemain yang telah ia latih, dan ia ingin Indonesia meraih yang terbaik. Tapi sayang, itu tak terjadi di Australia. Di sisi lain, melihat timnas di bawah pelatih anyar Patrick Kluivert gagal menunjukkan penampilan yang impresif. Para fans pun mulai meneriakan nama Coach Shin. Di Jakarta, tempat di mana Coach Shin menonton pertandingan timnas. Para penggemar nampak menunjukkan kerinduannya pada sosok STY. Tak hanya di lokasi tempat STY berada, di stadion atau Sydney Stadium, hampir seluruh penggemar timnas Indonesia juga meneriakan namanya. Ya, bukan nama Patrick, tapi STY yang menggambarkan kerinduan besar mereka kepada pelatih asal Korea tersebut. Teriakan nama Shin Tae-yong oleh para penggemar timnas Indonesia saat kekalahan telak 1-5 dari Australia sendiri, menurut kami bukan sekedar sorak-sorai biasa. Itu adalah ekspresi kerinduan mendalam, kekecewaan, sekaligus penghormatan kepada pelatih asal Korea Selatan yang telah membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia. Nama STY yang menggema menjadi simbol bahwa para supporter masih memandangnya sebagai sosok kunci yang mampu mengangkat kembali kejayaan tim Garuda. STY menilai kelemahan timnas. Kecintaan STY pada Indonesia sendiri membuat pelatih asal Korea ini tetap menyaksikan pertandingan timnas menghadapi Australia. Sayang, tim Garuda harus gagal total di bawah Patrick Kluivert. Meski begitu, STY punya sudut pandang tersendiri soal penyebab dibalik kekalahan timnas. Menurutnya, tak banyaknya waktu yang dimiliki pelatih baru Patrick membuat timnas sering lepas man-to-man yang jadi penyebab utama kekalahan. Selain tentu ada problem soal set piece hingga gagalnya peluang penalti timnas untuk menjadi gol. Para pemain bekerja keras memang, pressing depan juga sangat baik. Tapi karena tidak banyak waktu untuk latihan, sepertinya banyak lepas man-to-man. Jadi mungkin penyebab kekalahan. Sangat disayangkan sekali sebenarnya, tidak perlu kita kemasukan gol lewat set piece, tapi kemasukan gol karena set piece. Mungkin karena pelatih Kluivert tidak mempunyai banyak waktu untuk latihan set piece, jadi mungkin alasannya itu. Memang kita juga bisa cetak gol di awal, tapi karena tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, mungkin itu menjadi penyebab. Ujar Shin Tae-yong, sumber bola.net. Analisis dari STY sendiri, menurut kami masih sangat tajam dan benar. Ia tahu betul masalah dari timnas dan kenapa timnas kalah. Andai saja pelatih tak diganti di tengah jalan, menurut kami timnas tidak akan memiliki masalah sebanyak itu. Erick Thohir memberi komentar. Kekalahan telak timnas Indonesia 1-5 dari Australia tak bisa dihindari. Telah menempatkan nama Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, di bawah sorotan tajam dan tekanan publik. Banyak pihak menilai Erick wajib bertanggung jawab atas keputusan kontroversialnya memecat Shin Tae-yong pada Januari 2025 dan menggantinya dengan Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang kini menuai kritik keras pasca debut buruknya. Erick yang memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan STY dengan alasan ingin penyegaran demi target lolos Piala Dunia 2026 dinilai melakukan blunder besar. Kekalahan dari Australia menjadi bukti nyata bagi banyak supporter bahwa pergantian pelatih ini adalah kesalahan. Kluivert dalam laga debutnya gagal menunjukkan taktik yang solid dan timnas tampak kehilangan arah dibandingkan era STY yang sempat menahan Australia 0-0 pada September 2024. Di media sosial, tagar seperti #KluivertOut dan #ErickThohirOut mencerminkan kekecewaan mendalam. Banyak yang menuding Erick telah mengorbankan fondasi kuat yang dibangun STY demi ambisi pribadi atau keputusan yang kurang matang. Melihat kekalahan timnas sendiri, Erick akhirnya buka suara. Melalui akun media sosial miliknya, ia menuliskan pesan, disertai foto para penggemar timnas. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang, karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya. Saya akan tetap kerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada. Postingan dari Erick sendiri mendapatkan beragam komentar.
termasuk banyaknya komentar negatif seperti Anda blunder pecat STY, akui aja, kata bijak andalan, tetap dukung timnas. Ya jelaslah kita WNI, mereka satu-satunya andalan kita. Kalau nggak didukung dengan segala kekurangannya, lantas mau dukung siapa lagi? Boya mengganti pelatih tunggu momen yang tepat. Kemarin udah bagus-bagus malah dipecat. Aduh, Pak. Leg pertama lawan skuad utama Aussie bisa imbang. Ini banyak pemain Aussie cedera, plus kita pakai full squad, kok bisa kalah telak, Pak? Barbarians rule their land. The sun. Barbarians rule their land. The sun. Barbarians rule their land. Pada akhirnya, kekalahan telak timnas Indonesia 1-5 dari Australia telah menjadi titik balik yang memicu kegaduhan besar di kalangan supporter, di mana banyak penggemar mulai menyoroti keputusan kontroversial Ketua Umum PSSI yang memecat Shin Tae-yong untuk menggantinya dengan Patrick. Fans meyakini itu adalah blunder. Ucapan Ragnar Uratmangun yang pernah mempertanyakan pergantian pelatih di tengah kompetisi kini juga terbukti relevan saat debut buruk Clifford menunjukkan bahwa transisi pelatih di tengah jalan tanpa waktu adaptasi yang cukup telah merusak ritme permainan timnas. Sekali lagi, kekalahan ini tak hanya memperburuk posisi Indonesia di klasmen grup C, tetapi juga mengguncang kepercayaan supporter terhadap kepemimpinan PSSI. Serta mampukah Indonesia bangkit di laga selanjutnya? Ada kekhawatiran di sini. Tapi terlepas dari itu, kita akan terus dukung timnas. Benar nggak? Barbarians rule their land. The sun. Barbarians rule their land. The sun.